sangat mudah tadi kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi ke highlight pertandingan tadi malam Laos versus Indonesia yang berakhir imbang. Ada beberapa catatan yang perlu kita tulis ya. Kita layangkan bahwa tadi malam itu permainan timnas telah dibaca taktiknya oleh pelatih Laos. Pelatih Laos itu ternyata dia teman atau kawan atau bisa disebut saudara sebangsa setanah airnya Coach Shin. Beliau namanya Ha Hyuk Jun, kelahiran Busan, Korea. Ini hampir sama ya kawan-kawan ketika Indonesia dikalahkan oleh Cina di kualifikasi bulan lalu, di mana timnas Cina ini dikomandoi atau dinahkodai oleh orang yang tahu dengan taktik Sintayong. Dia Branko Ivan Kovic telah melatih tim besar dan juga kenyang pengalaman. Nah, berarti apa? Berarti Coach Shin perlu mengupgrade taktiknya karena sudah terbaca oleh dua pelatih Ivan dari Cina dan pelatih Hyun dari Laos. Golnya pun hampir sama di sektor kiri pertahanan dan terjadi kemelut. Itu untuk gol berikutnya juga sama. Kita tahu di gol yang terakhir di Vietnam, di Laos ya, ini yang menyamakan kedudukan jadi 3-3, sebetulnya kita sudah unggul. Ini juga kemelut dan lagi-lagi kontroversi dari wasit. Wasit tidak meniup peluit, bola sudah keluar. Padahal jarak wasit dengan bola sangat jauh, hampir sama dengan ketika Indonesia oleh Rafael Strike mengambil bola, kemudian dengan dinginnya wasit mengklaim bahwa itu sudah keluar, dan posisinya sama dengan posisi ketika timnas Laos mengkick tendangan cutback dan terjadilah gol. Sudah gagal tadi tendangan Donitri, umpan cepat arahkan pada Rafael Strike. Datang ke Robi Darwis. Masih Robi Darwis. Minta pendek sebetulnya Asnawi tadi. Robi Darwis lakukan. Tidak terlalu jauh di kotak penalti. Coba menyambut kita di Detan. Masih Asnawi. Umpan ke kanan. Umpan sangat baik dan Victor Detan. Coach Shin itu kan ciri khasnya beliau itu 3-5-2, 3-4-3. Kadang 3-5-2. Selalu menempatkan 3 back yang di otak-atik adalah pemain tengah. Sedangkan komposisi pemain yang dibawa di AFF ini, yang pemain tengah kurang selevel dengan pemain yang ada di komposisi di level kualifikasi round 3, sehingga ada ketimpangan di sini. Setidaknya
apa yang dikatakan Pak Erick Thohir selaku Ketua Federasi itu benar, baik kawan semua yang rahmati oleh Allah. Harus semakin mengupgrade taktik karena sudah dibaca oleh Laos dan pelatih Cina taktik dari Coach Shin. Ini berbahaya apabila taktik bisa dipatahkan, maka negara lain pun akan mengambil referensi dari cuplikan pertandingan tersebut. Apabila tidak bisa diimbangi dengan upgrade taktik plus mental pemain kini diuji, yang terjadi adalah kekalahan. Pumpung masih tidak kalah dengan Laos dan Pumpung masih kalah sedikit dengan Cina kemarin 2-1 kalahnya itu, maka celah dari taktik Coach Shin masih bisa ditambal dan di-upgrade lagi. Setidaknya kita bisa memberikan sebuah petuah dari konsep kaidah fikih bahwasanya al-ghurmu bil gunmi, high risk high return. Di mana ada tinggi resiko, maka returnnya atau profitnya juga tinggi. Sama dengan sekarang, ketika banyak kritikan, masukan, habis ditahan tim Laos karena tim yang bisa dikatakan yang tidak unggulan, dan juga dikalahkan Cina yang notabene prediksi kita bisa menang lawan Cina, otomatis ini peluang untuk evaluasi dan upgrade taktik bagi Coach Shin. Inilah level kita sudah level internasional, mendunia, bukan level Asia Tenggara. Kita levelnya udah Asia, bahkan sebentar lagi kita masuk World Cup. Kita harus optimis baik kawan. Oleh karenanya masih ada waktu ya Coach Shin untuk membenahi taktik dan mental para punggawanya. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah taktik udah dibaca, kekalahan akan berulang, bahkan lebih besar golnya. Sekarang kemarin kalah 2-1 oleh Cina di kualifikasi. Sekarang ditahan imbang Laos 3-3. Kalau tidak dibenahi, ini bisa aja skornya akan ditambah karena sudah tahu celah taktik dan mental para pemain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sobat YouTubeku, semuanya yang berbahagia. Mari kita bersama-sama memberikan sebuah masukan pada persepak bolaan tanah air kita. Sepak bola itu pride, kebanggaan, nasionalisme, hubbul watan minal iman. Bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kita tidak bisa menampik bahwa kecintaan kita terhadap tanah air merupakan sebuah esensi nyata. Bahwa segala sesuatu pasti akan berasal dari tanah dan air di sebuah negara, maka akan kembali lagi menjadi tanah dan air di negara tersebut. Apa filosofisnya? Filosofisnya adalah kebanggaan kita terhadap timnas akan lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini. Mari sama-sama kita tetap dukung timnas kita untuk menjadi timnas yang dari hari ke hari semakin baik dan baik, karena kalau timnas kita sudah baik maka kita akan bangga dengan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.